ini pelatihan peningkatan personal well-being bagi guru bimbingan dan konseling. Kebetulan program lapangan juga sebagai pengabdi dalam kegiatan ini ya. Baik, lanjut. Jadi apa sih tujuannya ini? Tujuannya ini yaitu tentang memahami konsep personal well-being, meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan diri sendiri, strategi mengelola stres dan menjaga kesehatan mental, dan meningkatkan efektivitas kerja sebagai guru BK. Jadi ini pelatihannya bukan untuk siswa, ini pelatihan untuk guru. Sebenarnya intinya yang saya mau bilang ini, seberapa bahagia ibu jadi guru hari ini. Ya? Apakah bahagia atau terpaksa bahagia, atau sebenarnya bahagia dari rumah pas di sekolah tidak bahagia? Dikarenakan mungkin bisa berdiri dulu kita karena ini sebenarnya harus ada ini, tapi kita kata waktu, cukup berdiri saja, regangkan semua yang tidak ada, tarik nafasnya. Seorang yang merasa bahagia, puas, sehat secara fisik dan mental, serta memiliki kualitas hidup yang baik. Kenapa ini saya angkat? Karena sebenarnya kalau mau dilihat di sekolah, yang harusnya paling tidak bahagia dan paling stres itu guru BK. Kenapa? Karena dia menghadapi sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Kalau guru mata pelajaran itu terserah anak-anak mau apa gitu ya, yang penting nilainya bagus ya, begitu. Tapi apa alat ukurnya guru BK berhasil? Siswa setidaknya bahasa singkatnya bahagia gitu ya. Yang masalah menjadi tidak bermasalah, yang punya potensi ditingkatkan gitu ya. Kalau itu semua terjadi, alhamdulillah. Kalau tidak terjadi, ini yang paling stres nanti kan. Paling guru BK-nya bilang, kalau ada anak nakal, dibilang mana guru BK-nya? Gitu ya. Gitu ya. Jadi seolah ini kita kayak malaikat yang diciptakan untuk membuat mereka baik kan begitu. Itu kalau ya gitu ya. Tapi kalau ada orang terbilang ini anak pintar sekali, siapa yang dicari? Siapa dulu? Gurunya. Atau siapa dulu? Bapaknya. Siapa dulu? Ibunya. Tidak ada bilang itu siapa dulu guru BK-nya, enggak ya? Kalau nakal baru siapa dulu? Siapa dulu guru BK-nya. Makanya kita coba bagaimana melihat guru BK itu apa esensinya dia hadir di muka bumi. Ya, bukan di sekolah. Kenapa guru BK harus diciptakan kalau gitu ya di dunia ini begitu. Seolah-olah kalau ada malaikat yang tidak terlihat, maka ada malaikat yang terlihat. Itulah guru BK di sekolah, gitu ya. Dan malaikat itu pasti bahagia ya. Pasti bahagia untuk ketika malaikat yang ingin membahagiakan orang kan. Bapak Ibu itu diciptakan untuk membahagiakan orang begitu. Untuk membahagiakan orang maka kita dulu yang harus bahagia. Nah, konsep well-being ini disebut juga kesejahteraan psikologis ya. Di dunia ini itu ada dua konsep sejahtera. Pertama, ada sejahtera secara finansial, ada atau fisik gitu ya. Orang sejahtera secara fisik itu sejahtera yang sehat badannya, kemudian punya tempat tinggal, sandang, papan dan pangan, gitu ya. Itu sejahtera secara finansial. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan. Tapi keadilan Tuhan itu sangat adil. Bahwa ada lagi kesejahteraan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, itulah kesejahteraan psikologis. Boleh saja kita tidak kaya secara materi, tapi kita bisa kaya dalam secara hati. Kaya secara psikologis. Kaya ada 8. Yang 9 siapa? 9. Oh, luar biasa nih. Yang 8
Yang 7, yang 6, 50. yang 5. Oh, ini hanya sampai 6 ya. Artinya ini kalau dalam teori ini sudah bahagia lah ya. Nah, kemudian bekerja dengan rasa bahagia. Bekerja dengan rasa bahagia. Kemudian menjadi panutan. Orang bahagia itu dia bisa jadi panutan. Belanda, coba lihat sana teman itu. Selalu ketika dia jalan dia tertawa, ketika dia menghadap ke kita sopan, ketika dia disuruh langsung patuh. Itu tanda orang bahagia. Sehingga kalau mau ditanya sama orang, nah saya berharap kau bisa jadi seperti dia, karena coba lihat dia tidak nakal, bahagia, tersenyum. Nah, itu model orang bahagia. Nah, untuk menunjukkan itu Bapak Ibu guru BK dulu yang harus menunjukkan itu kepada siswa. Tapi kalau tidak, kayaknya marah-marah terus sih. Tanda orang tidak bahagia itu selalu marah. Tanda orang tidak bahagia. Ya. Makanya Bapak Ibu ini disuruh tertawa, disuruh bagaimanapun situasi kondisi di sekolah tetap harus bahagia. Makanya ada bahagia. Kemudian mencegah burnout. Burnout itu kelelahan psikis ya, atau capek mah hidup kalau capek itu bahaya itu ya. Kemudian menciptakan lingkungan. Orang bahagia itu salah satu tandanya mampu menciptakan suasana yang bahagia di suatu tempat. Karena itu ada aura kasihnya gitu ya. Ada aura positif untuk menciptakan itu. Kemudian jadi menciptakan lingkungan sekolah damai. Nah, ini nyambung dengan materi yang pertama tadi. Ya. Bagaimana seberapa banyak anak di sekolah Bapak Ibu yang sopan santun. Yakin percaya anak yang santun sopan itu ciri anak yang bahagia. Kalau dia nakal, tidak sopan itu berarti dia tidak bahagia itu. Kemudian dia jawantakan dalam bentuk perilaku. Sama nih kalau di mana? Kalau ada guru bahagia tidak guru bahagia, bisa ditahu. Kalau sini marah kau, itu ini bahagia. Ya. Oke, lanjut. Makanya dalam ada penelitian kami itu untuk menciptakan suasana yang damai itu salah satunya ada hari tanpa berbicara yang apa tadi yang materi satu kesantunan dalam berbicara. Jadi nanti itu di sekolah kalau mau lihat sekolah itu bahagia dan damai, coba buat satu program hari Senin tanpa berkata-kata yang kasar. Semuanya, kalau orang yang berkata kasar langsung didenda. Oh, itu kalau bisa dibuat itu luar biasa ya. Itu salah satu ciri sekolah yang damai. Yang kedua, yang bisa dibuat juga selama ini guru yang menyambut siswa ya, guru BK yang menyambut datang siswa ini. Semua ya. Kalau mau viral sekolah Bapak Ibu ada satu hari siswa yang datang duluan, dia yang sambut kita yang datang. Itu sangat luar biasa seperti itu. Tanda-tanda sekolah yang damai dan bahagia. Berjejer siswa ribuan ya, setiap guru. Kalau di Jepang itu kan begini ya. Kita coba buat seperti itu. Nah, itu nyambung dengan materi yang pertama. Itu untuk membuat sekolah yang menyenangkan. Apalagi sekolah itu ya? Menyenangkan, aman dan nyaman. Dibimbing ke dalam satu sekolah yang bahagia sebenarnya. Sekolah yang damai. Oke, lanjut. Bisa ditulis sudah tolong Bu. Nah, bagaimana sih strategi meningkatkan personal well-being? Bagaimana menciptakan kebahagiaan? Dan kebahagiaan itu diciptakan. Pertama, membangun pola pikir positif, melihat potensi kebaikan. Contoh, kalau kita masuk di satu tempat, kemudian kita lihat seseorang itu yang kita tidak kenal, ada dua yang bisa membuat kita bahagia atau tidak bahagia. Kalau kita bilang, kayaknya ini orang baik,
Kayaknya ini anak ini punya potensi. Saya yakin ini anak suatu waktu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ketika dia tersenyum dengan kita, langsung bahagia kita ini. Itu karena pola pikir kita menganggap anak itu. Tapi kalau kita masuk di satu kelas, kayaknya ini anak ini pasti bikin jengkel ini. Padahal dulu itu baru melihat, ya baru dilihat. Pas dia senyum senyum lagi nih, pas patut ini. Kan itu pola pikir kita. Jadi pola pikir ini membangun pola pikir positif itu sangat mempengaruhi kebahagiaan dan tidak kebahagiaan. Makanya orang yang selalu positif thinking itu bahagia. Kenapa? Setiap ada orang pasti pikirannya kayak ini, dia doakan kayak ini orang ini sangat baik. Akhirnya itu berpengaruh dengan kita kan. Pas dia senyum, kita juga senyum. Pas dia cuek, pikirnya cuek. Barangkali ada mau pergi kemana, barangkali sampai dia nggak lihat. Tetap positif ya. Itu tetap membangun kebahagiaan. Tapi kalau tidak, wah itu membuat kita stres. Jadi kebahagiaan itu diciptakan pertama kali oleh pikiran kita sendiri. Nah itu pertama. Yang kedua, membangun pola pikir damai. Membangun pola pikir yang damai. Seperti caranya itu relaksasi, mindfulness, visualisasi sistematis, visualisasi, guided imagery atau imaginasi seperti itu. Yang kita akan latihkan ini saja barangkali untuk hari ini. Ya karena ini yang paling mudah kita lakukan. Jadi ini maksudnya kalau kita lagi stres, karena stres itu tidak ya itu pasti datang itu stres. Namanya manusia ya. Tetapi orang yang selalu bahagia mampu memanage stres itu. Salah satunya itu dengan cara memikirkan tentang yang indah-indah, gitu ya. Makanya kalau dalam konsep agama, kalau Lebaran kita pulang atau kalau Natalan kita pulang, gitu ya. Itu kayak damai ya, walaupun banyak sekali masalah di sekolah, tapi kalau sudah sampai ke kampung, itu luar biasa, gitu ya. Artinya apa? Kita bisa menciptakan situasi bahagia itu. Oke, lanjut. Nah ini terakhir bangka ini. Kalau ini apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bermain bersama orang tua, keluarga. Bersama orang tua gitu ya. Pernah masih ingat waktu masih kecil bermain sama orang tua? Ada situasi yang luar biasa waktu masih kecil. Gitu. Ya, luar biasa. Saya tidak pernah Pak merasakan kebahagiaan karena selalu dimarahin oleh ini saya Pak. Itu luar biasa ya. Ini orang bahagia nih, ketawa ini. Walaupun ini barangkali guru BK nih banyak sekali masalah. Kalau selesai itu aman yang lain ini. Kenapa dia menjadi stres? Karena nyambung di pikirannya. Otak kita itu kayak balon begitu, jadi kalau dia dikasih masuk air banyak, dia itu bisa mengembang gitu ya. Caranya supaya tidak membengkak itu pikiran, satu saja kita fokus pikirkan, dia akan membengkak itu. Ya. Makanya kenapa banyak orang stres, banyak orang masalah karena dia membengkak pikirannya. Supaya dia tidak membengkak, makanya diciptakan guru BK. Kenapa diciptakan guru BK? Supaya di pikirannya siswa itu yang banyak disimpan di pikirannya Bapak Ibu. Dari 100 pikirannya dia simpan, itulah konsep curhat gitu ya. Kalau dia sudah bicara itu kayak, kalau kita bisa melihat itu kayak itu kata-kata masuk semua di otak kita. Tapi karena kita punya konsep empati yang tidak memasukkan ke sini ya, tetap dia ada yang disaring apa yang bisa ya gitu. Itulah konsep bagaimana pengaturan skala prioritas kerja. Orang stres karena tidak bisa mampu ini ya. Orang yang bisa ini dia akan selalu bahagia walaupun banyak sekali masalahnya. Ya, karena kemampuan mengatur skala prioritas kerja. Terus pengembangan diri dan hobi ini juga bisa membuat kita bahagia. Apa yang kita senang, apa yang kita ingin lakukan yang menyenangkan itu juga bisa dilakukan.
itu bisa membuat dan menciptakan kebahagiaan. Oke, lanjut. Bu, ya. Oke, teknik pengembangan pola pikir damai guru BK. Ada namanya relaksasi dan visualisasi imajinasi tertentu. Karena ini waktunya singkat, langsung saja bagaimana kerja ini. Jadi kita mencoba menciptakan kebahagiaan, gitu ya. Oke, lanjut, Bu. Kalau saya ini gambar ya. Apa yang bisa Ibu terangkan, Bapak Ibu terangkan dengan melihat gambar di damai, apa lagi? Keindahan. Baunya bagaimana baunya? Bau pohon pinus, kayaknya salah deh. Yang pantai ya. Bau laut, gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat ini? Damai ya, menyenangkan. Walaupun banyak hutang gitu, tetap kalau lihat ini artinya dari tadi mungkin Ibu stres pas melihat ini bahagia. Artinya apa? Ada kita bisa mengkondisikan untuk bahagia gitu ya. Oke, gambar selanjutnya. Nah, kalau Ibu lihat ini apa ini? Wah, coba bayangkan Ibu ada di pohon ini. Bisa? Bersama pacarnya Bersama pacarnya. atau bersama selingkuhan. Nah, ini kita akan mengarahkan ke yang disampaikan Prof. Bapak ya. Coba membayangkan, nanti akan masuk ke relaksasi dan visualisasi masih tadi ya. Tapi untuk itu coba lihat ya. Apa yang dipikiran Bapak Ibu? Sejuk, apa lagi? Damai. Ada angin. Baunya bagaimana baunya coba? Bau rumput ya. Dengan kita datang pasti dengan rasa yang bahagia karena kita punya pola pikir yang selalu bahagia ya, dan bagaimana membahagiakan orang. Inilah beberapa cara ya, karena ini sangat panjang kalau kita coba satu-satu orang gitu ya. Intinya banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu agar bisa membuat diri bahagia, membuat orang lain bahagia, gitu ya. Dan ini paling perlu untuk guru BK karena guru BK kalau memikirkan masalah berbahaya, terus ya harus memikirkan juga tentang kebahagiaan. Terakhir, Ki Hajar Dewantara ya. Ini dalam disertasi saya meneliti Ki Hajar ini sampai 3 tahun ya. Sampai kepada satu titik kesimpulan saya, Ki Hajar bilang begini, tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam bukunya ya. Dan hal ini dapat terwujud dimulai dari guru yang bahagia. Artinya, kenapa Ki Hajar bilang seperti ini? Karena mungkin pada konsep saat itu Indonesia lagi terjajah, melihat anak-anak yang tidak bahagia. Kemudian beliau bilang begini, saya akan menciptakan suatu tempat di dunia ini di mana tempat itu bagaikan surga. Kemudian dia ciptakanlah taman siswa, di mana ketika ada anak masuk di situ, dia meninggalkan penindasan dari ini ya. Itu ya zaman dulu ya. Sehingga sekolah disebut dengan taman siswa. Kenapa apa di pikiran Bapak Ibu kalau disebut taman? Yang tadi ya, tempat bermain, taman apa, berbunga-bunga ya, yang tadi yang saya sampaikan, yang gambar-gambar itu taman. Tapi bukan bunga-bunga dan kupu-kupu yang bersebaran di taman itu. Siapa? Siswa yang bersebaran ya. Makanya dia membangun suatu tempat menjadi tempat yang paling bahagia di dunia ini. Itulah sekolah hari ini. Nah pertanyaannya, apakah sekolah Bapak Ibu menjadi taman-taman surga kah? Atau taman-taman neraka? Baik, itu saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak. Tetap bahagia. Sekian. Good luck, peace, and